Hai semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema malam ini adalah sinyal positif darinya sebentar lagi. Sinyal positif darinya sebentar lagi. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Aku harap baik-baik aja. Kalau untuk pemesanan Le Aura sudah normal kembali, kalian bisa beli paket hampers, dapatnya 2 ini, free 5 pieces bath salt dalam kantongan. Kalau beli Le Aura ini akan dapat free garam ya. Free garamnya tuh sasetan. Oke, kalau mau beli garamnya aja bisa 150. Jadi nggak harus beli 2 paket ini. Tapi kalau kalian merasa kayak nggak mau ribet ya, maksudnya sesuaikan dengan budget aja. Kalau ini harga 350 belum termasuk ongkos kirim. Ini 150.000 belum termasuk ongkos kirim. 2 ini 500.000 namanya classic hampers belum termasuk ongkos kirim. Kita kirim dari Jakarta ke kota kalian. Sinyal positif darinya sebentar lagi. Aku sudah buka 4. Bottom of deck-nya adalah mengenai kepercayaan ya. Hubungan kalian itu positif dikarenakan harus saling percaya satu sama lain. Kita akan lihat sinyal positif darinya ya. Oke. Kamu mungkin terhubung dengan kisah-kisah masa lalu ya. Banyak sekali yang gamon atau gagal move on dari kisah-kisah masa lalu, sehingga terkadang energi masa lalu itu membuat hubungan kalian itu semakin datang lagi dan datang lagi. Jadi kayak datang lagi gitu. Sebesar kalian ingin melupakan, tapi kalau kalian masih ingat di pikiran, ya energinya akan datang lagi. Kalau seandainya kalian memang 100% ingin melupakan si dia yang di masa lalu, maka harapan aku ya nggak usah dipikirin, karena kalau dipikirin pasti energinya akan datang. Kak, kok dia datang lagi ya? Ya dikarenakan ada red flag dari kamu juga gitu loh ya. Kamu harus memperhatikan hal-hal kecil. Kalau kamu tidak mau terkoneksi dengan past life atau masa lalu, orang-orang di masa lalu, ya jangan dipikirin. Semakin kamu pikirin, energinya tuh akan narik loh. Kamu tahu nggak sih, yang kamu pikirin itu sama aja kayak doa kamu ke semesta. Jadi jangan mengeluh kalau seandainya dia datang kayak memberikan sebuah harapan, terus kamu tuh kayaknya, ih kok dia datang lagi sih, kok dia ngejar aku lagi. Ya kamu juga mikirin, tapi kamu denial gitu. Di sini sinyal positif yang datang adalah kalian itu akan lebih menyadari dan menerima akan segala macam situasi, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa batasannya, apa yang nggak dibatasi. Ibaratnya gini, kamu tahu dia adalah orang yang nggak mau dikekang, dia adalah orang yang bertanggung jawab akan dirinya sendiri, maka jangan dicerewetin. Nanti kamu dikiranya kayak ibu asrama atau bapak kos gitu ya. Jadi energinya adalah jangan terlalu default, jangan terlalu diblunder gitu loh. Segala macam hal kecil itu nggak usah terlalu dibesar-besarkan, supaya atraksi di antara kalian, atraksi dalam arti di sini gaya tarik menarik ya teman-teman, bukan atraksi mau salto atau jumping ya. Kalian itu masih memiliki attraction gitu loh. Kalian tuh sebetulnya bisa disatukan persepsi dan pikirannya, tapi kembali lagi ke situasi, kondisi, kemudian keadaan. Apakah kebersamaan kalian ini hanya sebagai teman, sahabat, atau keberadaan kalian ini berujung pada toxic relationship atau gimana? Atau kalian memang ada kebersatuan
gitu. Itu semuanya tergantung dari kalian masing-masing, karena aku rasa di sini sekitar 10 ribuan orang lebih lah ya. Itu pasti punya kisah cinta yang berbeda-beda. Ada yang jomblo sampai sekarang belum ada pacar karena mungkin entah ya terlalu menutup diri, atau kelihatannya orang nggak ada tertarik sama dia, atau gimana, atau merasa selalu kalah dalam percintaan, atau struggle dalam percintaan. Itu semua ada jalan cintanya kok sebetulnya, gitu loh. Kalau kamu memang ditakdirkan sama orang yang misalnya yang misalnya memang punya masa lalu yang kelam atau gimana, ya kamu harus terima karena itu sudah menjadi satu jalan takdir. Nah, sekarang aku ingin membacakan sinyal darinya sebentar lagi ya. Aku akan bukakan dulu untuk kartunya. Semua itu sebetulnya teman-teman, karena aku tuh bukan ahli astrologi ya. Kalau orang ahli astrologi itu dia lebih detail dan lebih ribet kalau untuk ngejawab. Cuman kalau aku sendiri di sini ya mengikuti perkembangan aja. Kita kan lagi di Venus nih sekarang. Ya, lagi di bulan Taurus, yaitu bulan penuh dengan cinta. Jadi kalau misalnya bulan penuh cinta itu biasanya akan ada masalah-masalah mengenai perasaan ya, sensitif. Kamu kayak mungkin merasa kadang-kadang overthinking, terus curiga banget sama pasangan kamu ya. Kita akan lihat untuk bottom of decknya Ten of Pentacles, yaitu adalah kebersamaan, kebahagiaan, saling memiliki, intinya seperti itu. Pada masa lalu ya, aku sih ngelihatnya kayak kamu sama dia itu bahkan ada yang sudah berkeluarga, bahkan ada yang kalian tuh memang menjalin sebuah persahabatan, karena kita melihat ada past life relationship di sini. Ya, kalian itu adalah teman, atau mungkin ada cinta segitiga juga, ada sebuah kisah dia teman lama kamu, atau kalian sudah sama-sama menikah ya kan, terus terkoneksi kembali. Aku ngelihatnya seperti itu. Kalau kamu bilang ini orangnya siapa, ya kamu yang tahu lah orangnya siapa ya. Kalau dari aku pribadi sih aku nggak begitu mau masuk ke sana, tetapi ini aku akan bacakan sesuatu yang positif untuk kamu, gunanya biar kamu tuh semangat lagi, karena kita tuh energi cinta itu memberikan semangat gitu ya. Kemudian kita lihat di sini ada kartu The Devil ya. Sebenarnya hubungan kamu sama dia itu sama-sama ada koneksi atau ada desire, ada hasrat ya. Yang dimana hasratnya ini tuh gelap. Hasrat gelap tuh apa sih? Lebih kepada duniawi, lebih kepada kecanduan akan dia. Dia mungkin kecanduan sama kamu. Dia mungkin suka sesuatu dari kamu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Entah dia lihat kamu dari fisik, entah dia lihat kamu dari power kamu, entah dia lihat kamu dari perawakan, atau mungkin kamu punya wangi yang khas di antara orang lain ya. Itu begitu menggoda, ibaratnya kalau kamu pernah dengar kisah Lilith ya, seperti itulah, menggoda gitu loh, like an ecstasy ya, kayak ekstasi. Nah, ini bisa aja masuk ke dalam karmic relationship ya mas, karena ya mungkin ada satu hubungan yang spesial antara kamu sama dia yang tidak diketahui sama orang lain, atau bahkan kamu menutupi hubungan ini. Ada kisah cinta segitiga juga di situ, atau bisa jadi dalam kondisi kalian juga sama-sama saling suka tapi saling pendam, tapi saling bayangin di belakang. Makanya energinya tuh kayak berhasrat banget kamu sama dia ya, ada hasrat yang menggelora melebihi pasangan yang ada di samping kamu. Oke. Ini yang sebetulnya kamu sudah tahu ya. Kamu tuh sebetulnya kayak udah tahu nih kondisinya, situasinya. Mungkin kalau aku jalani sama dia mungkin tidak sebahagia itu, atau mungkin bahkan bisa menyakiti orang lain. Nah, di sini ya mungkin banyak yang tidak setuju akan hubungan ini, karena di sini ada kata no, dan itu menjadi satu penghalang. Ada kesulitan di mana kamu sama dia di sini kayak ada entah saling menyakiti,
entah nanti rasa sakit itu ditujukan ke orang lain atau orang di sekitar kamu ketika kalian bersama, kayak banyak yang gak setuju. Aku ngelihatnya kayak gitu ya. Jadi aku bisa kayak ngecek bahwa untuk hubungan seperti ini teman-teman, kayaknya agak rumit karena melibatkan masalah cinta. Apalagi ini adalah orang yang udah lama kamu kenal dan dia udah juga lama kenal kamu, gitu loh. Aku melihat ada kayak sinyal bahaya gitu, dan kalian tuh mencoba untuk saling mengingkari perasaan masing-masing yang aku lihat di sini. Aku hanya pembaca kartu ya, jadi aku hanya bacakan yang ada di sini. Kalau bacanya kayak gini, aku baca kayak gini. Kalau kamu menemukan ada tarot reader lain yang membacakan gini tapi bahagia, wow, itu mesti di training lagi berarti. Ini jelas-jelas no. Ya, kata-kata tidak gitu, penolakan. Semacam kayak kalian tidak diberikan jalan yang benar-benar gampang gitu loh untuk kondisi saat ini. Energi kalian selanjutnya adalah Three of Wands, tetapi kalian itu masih kayak memiliki sedikit harapan, yaitu keberuntungan. Tergantung dari aksi masing-masing. Tapi jika memang aksi itu dilakukan, maka akan ada yang ngebuat sakit hati. Entah menyakiti orang, kalau kamu posisinya sih sudah punya pasangan, berarti menyakiti pasangan kamu atau orang di sekitar kamu. Atau bisa jadi hubungan kalian memang berjalan tetapi diam-diam, dan lama-lama itu cinta itu meledak. Cinta segitiga itu meledak. Gak mungkin lah namanya oke lah kita berkomitmen untuk tidak saling suka satu sama lain, itu bullshit kataku. Itu bullshit. Pasti cewek itu pasti lebih baper, kecuali kalau dia memang memiliki karena cewek itu susah untuk menggunakan logika teman-teman, pasti pakai perasaan. Kalau seorang wanita menyerahkan semuanya, berarti dia tuh memang udah lepas, nggak pakai logika, tapi memang dia ada feeling dengan orang itu. Nggak heran ya kalau zaman sekarang udah memberikan udah berhubungan suami istri atau apapun, itu kita udah dewasa lah, udah terbuka gitu, udah normal sekarang ini, walaupun itu diharamkan ya oleh agama kita. Tapi kita mengikuti naluri kalau wanita ya. Kalau pria juga mungkin ya, saya nggak tahu, kadang-kadang pria itu hanya untuk kesenangan karena dia pakai logika, gitu. Itu loh yang bisa ngebuat kayak blokade. Mungkin kamu di sini ada kondisi seperti itu. Kamu udah terlalu dalam suka sama seseorang, tapi seseorang itu walaupun sudah hubungan jauh sama kamu, hanya kayak ya curi-curi waktu ya, ambil-ambil kesempatan dan lain-lain. Ini ngebuat kamu bisa sakit hatinya berbalik pada kamu. Kayak kamu sudah memberikan segalanya sama dia, tapi ya dia hanya sebagai adventure, atau dia tuh ke kamu tuh sebagai adventure, sebagai petualangan aja. Karena kenapa? Lebih baik kalau dia berpikir di sini ya, kalau aku bilang kenapa ada seperti itu, lebih baik aku mendapatkan kamu 1/4 daripada nggak dapat sama sekali. Makanya aku bilang di sini hubungannya itu adalah hubungan yang menegangkan. Ada kartu Three of Wands, ada kartu adventure, ada kartu kalau misalnya memang takdirnya kalian bersama ya bisa bersama, tetapi harus dilewati dengan adventure dulu, harus dengan action dulu. Ya. Ini sangat dalam sih hubungannya. Nah, menelaah kecewa. Ada beberapa di sini yang kamu sudah belajar dari kedepannya seperti apa ya. Yang kulihat sih di sini ada beberapa dari kalian yang merasa kayak sedih karena mungkin kamu suka sekali dengan dia, dia juga mungkin suka sama kamu, tetapi hanya bisa sampai di sini. Hanya sebagai hubungan yang cinta segitiga. Mungkin ini kuat banget nih energinya, aku nggak tahu kenapa. Cinta segitiga tuh selalu ada di mana-mana. Atau kamu kayak merasa kalau bukan cinta segitiga, berarti hubungan kalian tuh ribet gitu loh. Misalnya gini, sebenarnya kalian misalnya sama-sama single, tapi entah dia tuh kayak acuh tak acuh sama kamu, kayak belum memberikan sebuah keseriusan. Makanya di sini ada keluar kartu adventure, dan dia tuh hanya beraksi di saat dia mau.
di saat dia pengen sama kamu. Iya kan? Itu kan ngebuat bertolakan belakangnya di sini sakit hati. Kamu banyak mengenyam sakit hati, aku rasa. Ya, ibarat ada pelaku ada korban lah, gitu. Atau ada sebab akibat di sini. Aku nggak tahu ya, tapi hambatan kalian itu sepertinya dari semesta tuh kayak say no. Kalau memang dijalani ya resiko-resikonya akan seperti ini. Tetapi aku ingin membuatkan bacaan adalah sinyal positif. Kalau misalnya nanti tidak ditemukan positifnya, kita akan ambil kartu sampai mendapatkan positifnya, oke? Ada kartu Queen of Pentacles. Bagaimana kalian melihat hubungan ini sebetulnya? Sebetulnya kalian tuh sangat ini kok, sangat saling cinta, sangat saling memberikan pesona satu sama lain. Dan kalian cukup bijak sebetulnya, hanya memang memendam sakit hati, memendam ketidakadilan dalam hati sendiri. Tapi daripada aku nggak dapat sama sekali, ya just jalani aja. Tuh, ya. Orang lain tuh kayak mungkin berpikir ya tidak mungkin, kecuali kalian itu nekat. Ya, di sini tuh sebetulnya kalau pandangan orang luar melihat hubungan ini harus ada yang bergerak, harus ada perubahan. Entah perubahan yang mungkin kamu cari orang lain, entah perubahannya dia lebih tegas terhadap hubungan ini. Dan kita lihat di sini ada kartu The Star ya. Sebenarnya apakah hubungan ini dibilang tidak ada harapan? No, ini hubungan yang sangat menginspirasi sebetulnya. Selalu akan ada harapan jika memang ada pergerakan, ya. Karena energinya di sini ada kartu energi The Star. Kemungkinan, ya mungkin hanya sekitar 15% atau 20% dari yang menonton ini, kamu bisa bertakdir dengan orang ini. Tapi ya tergantung sama dia ya. Dan di sini ada kartu positif, yaitu ada new beginning. Ya, ketika harapan itu sudah tercapai, maka akan ada sebuah perjalanan baru untuk kalian berdua. Sebenarnya teman-teman, yang ribetnya itu adalah di sini. Ini aku nggak usah buka kartu yang lebih lagi karena aku melihatnya adalah hubungan kalian itu memang banyak yang tidak suka, atau semesta tuh belum memberikan namanya sinyal positif, entah dari posisi kamu dan dia, entah dari lingkungan. Tetapi yang diminta saat ini adalah harapan itu nggak boleh putus gitu loh, nggak boleh putus. Hanya memang nggak bisa dipastikan kapan waktunya. Karena kalau aku bilang kapan waktunya, ya itu sama aja menyalahi takdir Tuhan gitu. Aku nggak mau membaca sesuatu yang saklek dan yang ini ya. Aku hanya membacakan apa yang sesuai dengan intuisi, membacakan apa yang ada di kartu yang terbuka. Dan aku bilang sih di sini, kalian percayalah dengan situasi ini, situasi hubungan kalian yang positif ini. Kalian harus percaya someday kalian bisa menjadi sebuah keluarga yang bahagia gitu ya. Ini adalah pembacaan yang sebetulnya kayak roller coaster, ada naik dan turunnya. Tapi aku lihat kalau memang kamu punya harapan yang sama dan dia juga punya harapan yang sama, itu mempersatukan cinta kalian, ini akan jadi kok. Oke? Nah, sekarang aku ingin membacakan mengenai pergerakan dia ya, pergerakan dia untuk menarik sinyal positif itu apa saja yang sudah dia lakukan, apa saja yang dia sudah lakukan atau ingin lakukan. Aku ngelihatnya di sini dia punya ambisi kok, dari sisi dia ya, dia punya ambisi untuk mencari cara atau mencari satu sikap itu yang benar-benar kayak menunjukkan bahwa dia sangat mau gitu loh. Dia lagi kayak cari cara ininya. Yang kedua, dia juga memiliki rasa yang sama kamu. Dia pengen berjalan
memiliki hubungan romantis sama kamu dan ingin memulai satu hubungan yang kita starting dari awal lagi deh. Aku sama kamu ketemu, terus kita starting dari awal lagi. Aku lihatnya kayak gitu ya. Dia punya ambisi yang sama kok sebetulnya. Nah, tetapi memang banyak sekali kerikil-kerikil tajam di sini. Dia hanya membutuhkan support kamu. Niat dan tujuannya sudah ada, tapi dia hanya membutuhkan support kamu untuk melewati kerikil-kerikil tajam ini. Dan pada akhirnya aku melihat akan ada sebuah keseimbangan, akan ada sebuah guidance dari semesta atau petunjuk yang bisa dia ambil. Aku lihatnya seperti itu. Ini memang agak lama teman-teman ya, tapi aku bisa pastikan dan make sure semuanya itu cinta kalian ya berkat kekuatan cinta itu akan langgeng. Karena di sini ada kontrol yang bagus ya. Dan aku sih bisa bilang long lasting love di sini. Gitu ya teman-teman. Jadi kamu gak usah pesimis dulu. Selama kamu masih hidup, harapan-harapan yang positif itu akan selalu datang. Aku akan ambilkan untuk inisialnya ya. Q, B, W, K, R, D, P, sorry, E, L, G, Y, F, dan C. Ya, kira-kira ini teman-teman. Untuk nama-namanya D, I, T, L, G, Y, F, C, K, Q, D, W, B, R, P, E. Ini bukan J ya, tapi I. Gitu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Kalau misalnya namanya memang tidak ada, pembacaannya adalah sekitar 70%, 60-70%. Kalau misalnya ini pembacaannya ada nama dia, oh iya, zodiaknya belum, sorry. Zodiaknya belum. Salah satu ya, dari zodiaknya ada, dari namanya ada, syukur-syukur punya dua-duanya, maka pembacaannya ini adalah sekitar 80%. Inisial ada, zodiak ada 80%. Kalau seandainya pembacaannya hanya ada salah satunya aja, nggak ada sama sekali, itu sekitar 60%, 60-70% ya. Kalau misalnya cocok 80-85% lah, aku bisa make sure akan itu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Kalau mau beli produk Le Aura, aku persilahkan, silakan hubungi Riri dengan menghubungi deskripsi box ya, melihat deskripsi box di bawah video. Seperti yang kalian bisa, gimana sih kak cara lihat deskripsi video? Ini aku ambil dari pembacaanku aja ya, dari videoku aja ya. Nah, misalnya kalian sudah masuk nih ke sini. Ini kan ada judul ya. Nah, ini tuh ada more, teman-teman. Ada more, kalian tekan aja tuh. Aduh, sebentar. Agak sulit. Nah, ini more. Tuh. Ya. Di sini nanti kalian akan lihat nama-namanya, cara beli Le Aura gimana. Dan di sini ada untuk cara personal reading sama aku. Jadi, Le Aura sama personal reading itu beda ya. Terima kasih, see you, bye-bye.